Aula kampus Abulia Tama yang terletak di Jalan Blang Bintang Lama kilometer 8,5 Lampoh Gede, Lam Atek, Aceh Besar, Aceh terbakar. Belasan pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan selama 2 jam. Aula yang terletak di lantai 3 dan kerap digunakan untuk acara kampus terbakar Rabu siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Api nyaris membakar seluruh gedung. Api cepat membesar karena aula berisi material karpet. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting AC yang ada di dalam aula, namun masih diselidiki polisi. Para mahasiswa dan dosen yang berada di kampus sempat panik berhamburan keluar gedung, berusaha menyelamatkan diri saat api membesar. Dari Aceh Besar Aceh, Sukri Syahrifuddin, iNews melaporkan. KPU tetapkan nomor urut 17 parpol peserta pemilu 2024. Saksi ahli ungkapkan Putri Chandrawati terindikasi berbohong pada kasus pembunuhan Yosua. Halo, selamat malam pemirsa. KPU telah mengumumkan partai yang lolos dalam pemilu 2024 beserta pengundian nomor urutnya. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan simpatisan Partai Buruh dan Partai Prima berunjuk rasa ke depan gedung KPU Jakarta. Partai Buruh mendesak masuk gerbang KPU untuk menonton jalannya pengumuman verifikasi faktual partai yang lolos ke pemilu 2024. Sementara simpatisan Partai Prima ingin bertemu ketua dan komisioner KPU. Mereka keberatan karena tidak lolos verifikasi administrasi sehingga tidak bisa mencalonkan anggota legislatif dari partainya. Nanti kan kami pelajari mas, baru muncul berita hari siang ini kan, kami akan baca suratnya dulu, kami pelajari apa yang disampaikan dan kemudian kami akan respon atau akan kami jawab karena katakanlah ya sekali lagi KPU menghormati kuasa hukum yang tidak membuka data atau informasi siapa yang memberi kuasa, maka kami juga jawabnya kepada kuasa hukum tersebut. Setelah terlibat aksi saling dorong yang cukup sengit, kericuhan akhirnya mereda setelah massa bersedia mundur dan kembali berorasi di seberang kantor KPU. Pemirsa, KPU RI menggelar pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Sebanyak 17 parpol telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 dan hadir dalam pengundian nomor urut. 17 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 hadir dalam rapat pleno penetapan nomor urut. 8 parpol yang lolos parlemen 2019 menggunakan nomor urut lama, sementara 9 parpol lainnya menggunakan nomor urut berdasarkan undian. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih menggunakan nomor urut berdasarkan undian. 17 parpol akan ambil bagian dalam pemilu 2024. Berikut daftar nomor urutnya.
Beberapa saat lalu KPU umumkan 17 partai politik lolos sebagai peserta pemilu 2024. 17 parpol lolos menjadi peserta pemilu 2024 setelah melewati sejumlah tahapan, mulai dari tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi. Ke-17 parpol dinyatakan memenuhi syarat di 34 provinsi, sementara satu partai tidak lolos, yakni Partai Umat di 2 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Bapak Hasyim Asyari itu bisa menyerahkan kepada menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindo. D. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang. F. Partai Kebangkitan Nusantara. G. Partai Garda Perubahan Indonesia. H. Partai Demokrat. I. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. J. Partai Hati Nurani Rakyat. K. Partai Gerakan Indonesia Raya. L. Partai Kebangkitan Bangsa. M. Partai Solidaritas Indonesia. N. Partai Amanat Nasional. O. Partai Golkar. P. Partai Persatuan Pembangunan. Dan Q. Partai Buruh. Kedua, menetapkan 6 partai politik lokal Aceh yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota tahun 2024 sebagai berikut. A. Partai Aceh. B. Partai Adil Sejahtera Aceh dalam kurung PAS Aceh. C. Partai Generasi Aceh, Besabuh Taat dan Takwa. D. Partai Darul Aceh. E. Partai Nangro Aceh. Dan F. Partai Sira, Soliditas Independen Rakyat Indonesia. Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Indonesia untuk menjalankan pemilu serentak di tahun 2024 secara detail. Berikut pesan dari Presiden RI. Presiden Joko Widodo memberikan 4 pesan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Indonesia. Jokowi meminta seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis yang sesuai dengan koridor hukum yang jelas. Selain itu, Jokowi juga mengingatkan hal teknis dalam tahapan pemilu dapat menjadi persoalan politis. Sehingga kesiapan sarana dan prasarana logistik harus direncanakan dengan detail secara tepat jumlah dan waktu. Yang pertama, pastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknisnya. Ini penting. Setiap tahapan harus memiliki koridor hukum yang jelas. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul. Yang kedua, saya perlu mengingatkan bahwa hal-hal teknis itu bisa menjadi politis. Hati-hati. Sekali lagi, hal-hal teknis bisa menjadi politis. Sehingga ini kita harus hati-hati. Untuk itu, pastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail. Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlahnya dan tepat waktu. Memang kondisi ini yang perlu kita siapkan. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Terakhir, Jokowi juga menyebutkan dirinya menolak tindakan yang mencederai demokrasi, menyebar fitnah, menyebar ujaran kebencian, dan politik uang. Selain itu harus mendorong dan mengoptimalkan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan adu domba. Usai penetapan nomor urut parpol pemilu 2024, para perwakilan partai politik diberi kesempatan untuk menyampaikan pidatonya. Pengundian dan penetapan nomor urut telah sama-sama kita ikuti dan telah selesai.
Gerindra seperti pemilu yang lalu tetap mendapatkan nomor 2, artinya victory atau kemenangan. Dan kami berharap bahwa kemenangan ini bukan cuma buat Gerindra, tetapi buat alam demokrasi kita yang harus kita jaga baik-baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU dan Bawaslu yang telah bekerja keras sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk penetapan peserta pemilu. Dan kami hormati seluruh hadirin, PDI Perjuangan berterima kasih kepada KPU, kepada kawan-kawan partai, dan kepada pemerintah yang sudah memberikan perpu sehingga nomor urut kita masih di angka 3. Sehingga dengan demikian kita tidak kehilangan lambang kita, semboyan kita yang metal. Harapan kita masih metal. Karena memang pesan kami, mudah-mudahan teman-teman ikhlas memberikan kepada kami. Alhamdulillah juga Partai Golkar telah mendapatkan nomor 4. Ya. Dan dari sisi numerologi, ternyata nomor 4 itu adalah nomor yang membawa rasa aman dan stabilitas. Bangsa kita perlu stabilitas dan tentunya keamanan. Dan kita sepakat, Bapak Ibu yang duduk di kursi sekarang merasa nyaman. Karena ada 4 kaki yang menopang Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang penting jangan sampai ketiduran. Ya. Pemirsa, hasil tes kebohongan 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua diungkap dalam sidang hari ini. Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf terindikasi berbohong dalam pengakuannya. 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat hari ini menghadapi persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Khusus terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang secara online. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rosyid yang melakukan uji kebohongan terhadap kelima terdakwa saat proses penyidikan. Hasilnya, hanya Richard Eliezer dan Ricky Rizal yang terindikasi jujur dalam pengakuannya. Aji menyatakan akurasi poligraf yang digunakan dalam penyidikan terhadap Sambo CS di atas 93%. Tanya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah YCT itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Selain ahli poligraf, 5 saksi ahli lainnya dihadirkan dalam sidang hari ini, yaitu ahli digital forensik, ahli balistik, ahli DNA, ahli biologi forensik, dan ahli biosorologi dan DNA. Tim Liputan iNews melaporkan.